Masalahnya terjadi ketika pikiran yang terbuka dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran itu sendiri, atau bahkan seringkali dianggap sebagai kebenaran itu sendiri. Kita mungkin kerap kali mengkaitkan open-minded atau pikiran yang terbuka dengan intelektualitas yang dimiliki oleh manusia, yang mana pikiran yang terbuka dipandang sebagai sebuah parameter dari kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Namun, yang sangat disayangkan, sangat amat banyak orang yang masih salah dalam memahami nilai utama dari pikiran yang terbuka. Hingga pada akhirnya, yang lahir adalah sebuah ketersesatan dalam proses bernalar yang dimiliki oleh manusia. Open-minded atau pikiran yang terbuka seringkali digambarkan sebagai sebuah pikiran yang dapat menerima berbagai perspektif dalam kehidupan dan tidak terpaku terhadap sebuah keyakinan yang bersifat deterministik atau dogmatis. Jadi, kalau ada orang yang berpegang teguh dengan keyakinan yang dimilikinya dalam konteks apapun, maka pikiran orang itu akan dianggap tertutup sebab tidak mampu untuk menerima jenis informasi atau pengetahuan baru. Akan tetapi, yang menjadi paradoks adalah ketika seseorang yang beranggapan bahwa dirinya memiliki pikiran yang terbuka justru tidak mampu menerima sebuah fakta bahwa di luar sana terdapat orang-orang yang memang memiliki pemikiran yang tertutup, yang mungkin saja memiliki dimensi kebenarannya tersendiri. Orang yang mengklaim dirinya open-minded justru cenderung menjadi egois dan naif ketika dirinya mengharapkan semua orang memiliki pikiran yang sama-sama terbuka seperti dirinya dan memiliki pandangan bahwa hal tersebutlah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran. Hingga secara tidak langsung, justru dirinya sedang menggenggam sebuah keyakinan atau nilai dogmatisnya tersendiri. Dan tanpa disadari, ia justru sedang berada dalam sebuah keadaan di mana pikiran yang dimilikinya justru terlihat tertutup gitu. Untuk mengurai paradoks dan keanehan tersebut, kita harus terlebih dahulu menata ulang pemahaman yang kita miliki perihal pikiran yang terbuka itu sendiri. Pertama, yang harus digarisbawahi, yakni perbedaan antara metode berpikir untuk mencari sebuah pengetahuan atau kebenaran dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, open-minded atau pikiran yang terbuka adalah sebuah metode atau langkah yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah fakta, informasi, dan pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan pikiran yang terbuka memiliki kesetaraan dengan berpikir kritis, berpikir reflektif, maupun berpikir secara radikal, yang semuanya sama-sama merupakan sebuah metode untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Masalahnya terjadi ketika pikiran yang terbuka dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran itu sendiri, atau bahkan seringkali dianggap sebagai kebenaran itu sendiri. Hingga pada akhirnya, beberapa orang yang mengklaim berpikiran terbuka justru kehilangan jejak dari ilmu pengetahuan atau kebenaran. Hal itu dikarenakan dirinya terlalu fokus pada metode yang dijalani olehnya, sehingga melupakan gambaran yang lebih besar dari kebenaran itu sendiri. Contohnya, ketika seseorang berusaha menerima beragam motivasi yang mengisyaratkan sebuah pikiran yang terbuka. Pada akhirnya, justru dikarenakan keterbukaan itu sendiri, dirinya menjadi bingung tentang jenis motivasi seperti apa yang cocok bagi dirinya. Melalui hal tersebut, kita dapat menemui sebuah kelemahan dari keterbukaan pikiran, khususnya ketika keterbukaan tersebut tidak dibarengi oleh sebuah filtrasi atau penyaringan. Nah, filter itu sendiri hanya mampu ditawarkan oleh metode berpikir lain, seperti berpikir kritis, yang membantu orang tersebut untuk menemukan jenis motivasi yang paling rasional atau berpikir secara reflektif yang dapat membantu orang tersebut untuk menemukan motivasi yang cocok untuk diaplikasikan dalam dirinya. Jadi, pada dasarnya, open-minded atau pikiran yang terbuka itu bukanlah sebuah sesuatu yang bisa dibilang luar biasa banget gitu. Sebab, konsep di dalamnya yang masih membutuhkan kombinasi dari metode berpikir lainnya, hingga pada akhirnya dapat menemukan sebuah pengetahuan atau kebenaran. Lantas, bagaimana dengan perdebatan antara pikiran yang terbuka dengan pikiran yang tertutup? Apakah pikiran yang terbuka dapat dipastikan selalu menang? Well, untuk membahas hal tersebut, kita harus terlebih dahulu
mengurai lebih jauh yang dimaksud dengan pikiran yang tertutup. Seringkali, pikiran yang tertutup dikaitkan dengan anti kebenaran atau kerap kali juga dikonotasikan dengan hal-hal negatif. Padahal, semua tidak sesederhana itu. Sebab pikiran yang tertutup juga merupakan metode berpikir yang justru keberadaannya sangat amat vital dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan pikiran yang tertutup mengunci rapat nilai dari informasi dan pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan keyakinan atau pemahaman dalam diri manusia. Jadi, fungsi utama dari pikiran yang tertutup adalah mengidentifikasi sebuah ide hingga pada akhirnya melahirkan kesadaran akan nilai dari pengetahuan yang sebelumnya telah didapatkan. Analogi mudahnya begini. Anggaplah sebuah toples adalah pikiran kita yang terbuka, di mana kita terus-menerus berusaha mencari sebuah kebenaran. Nah, ketika kita berhasil menemukan sebuah nilai yang kita anggap sebagai kebenaran, maka untuk menyentuh ranah kesadaran dan keyakinan kita terhadap hal tersebut, maka kita harus menutup toples dan pikiran yang kita miliki. Ketika kita telah menutup toples tersebut, atau ketika kita telah menutup pikiran kita, maka kita dapat menampilkan atau menggambarkan informasi atau kebenaran yang telah kita temukan. Jadi, pada dasarnya, baik pikiran yang terbuka maupun pikiran yang tertutup merupakan sebuah konsep yang tak terpisahkan dalam proses bernalar manusia, yang tentunya juga didorong oleh beragam metode berpikir lain seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yakni berpikir kritis, berpikir reflektif, berpikir rasional, berpikir radikal, dan beragam metode berpikir lain dalam kehidupan manusia. Jadi, yang terpenting adalah bagaimana beragam metode berpikir tersebut dapat berjalan secara seimbang dan harmoni untuk menemukan jenis informasi atau pengetahuan yang baik dan benar. Ketika salah satu dari metode berpikir tersebut bergerak terlalu dominan, seperti halnya berpikir terbuka yang banyak diagung-agungkan sebagian orang, justru yang lahir adalah sebuah kecacatan dalam bernalar yang pada akhirnya menjauhkan kita dari kebenaran yang berkualitas. Sekian Kusal Tasanganing, sampai jumpa.